Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Aurora dengan nama channel yang sama. Pembacaan kali ini adalah karma buruk apa yang akan diterima oleh orang-orang yang pernah berbuat jahat, yang pernah toksik kepadamu, ya, orang-orang yang pernah menjadi karmikmu. So ini bukan untuk dendam, tapi supaya kita bisa ngambil hikmah pelajaran ya. Yang positif aminin, yang negatif jadikan warning saja. Ya, welcome untuk subscriber baru dan juga salam hangat selalu untuk Anda yang telah mengikuti Aurora ya. Seperti ini. Oke, dan maaf kalau Aurora jarang membalas kolom komentar karena kesibukan ya. Ini cukup ya lumayan sibuk Aurora ya. Oke. Kita lihat dulu. Ya, jadi sekali lagi ini readingan kira-kira karma buruk apa yang akan diterima oleh orang-orang yang toksik kepadamu saat ini, dan yang pernah menjahatimu tapi nggak mau bertobat, nggak mau benar-benar minta maaf gitu loh kepadamu ya, seperti ini. Nah, sebelum kita lihat kira-kira apa karma buruk balasan yang akan dia terima di 7 hari ke depan, so mari kita lihat dulu ini jenis karakter toksik seperti apa yang akan dapat karma buruknya ya. Langsung saja. Di sini aku lihat ada Eight of Spades ya, kartu hitam. Di sini aku lihat adalah orang-orang yang suka dan sedang mempermainkan hatimu di dalam hal kisah cinta atau asmara. Bermain-main denganmu dan menghadirkan pihak-pihak ketiga atau yang lainnya. Berusaha memanipulatif energi dan kehidupanmu di dalam percintaan. Ini ya, jenis yang akan mendapatkan karma. Terus ada yang berkarakter black magic. Menggunakan sihir, mengirimkan teluh sihir untuk membuat usahamu hancur runtuh, pusing untuk mengambil keuanganmu, ya, membuatmu frustasi, ya, ya. Oke. Selanjutnya, di sini aku melihat energi si toksik atau karmik yang suka menjeratmu dengan cinta. Ya, siklus cinta palsu. Ya. Jadi di sini orang ini seolah-olah menyukaimu, mencintaimu. Ya, pura-pura baik kepadamu padahal hasilnya di sini dia enggak gitu. Jadi ini karakter toksik atau karmik yang bermuka dua ya, berarti. Oke. Karakter toksiknya itu, wah, aku kok lihat ada yang bermain dukun astral juga. Oke. Si toksik yang membuatmu pusing, penyakit ya, yang membuatmu sedih sampai terbawa pada sakit yang mengganggu kesehatanmu ya, yang membuatmu loyo ya. Si toksik yang sampai membuat orang lain harus sakit secara fisik. Ya. Oke. Ace of Wands. Karakter si karmik atau toksik yang pernah membuat hidup orang lain bagai di ujung tanduk, melemahkan mental, melemahkan iman seseorang. Karakter si toksik yang ke-7, karmik yang setelah melakukan kesalahan, menyalahi orang lain, menyalahimu, setelah berbuat sesuatu kejahatan kepadamu, dan dia dengan cuek pergi seolah-olah dia bersih dan tidak pernah ikut campur dalam menghancurkan kehidupanmu. Wow, ada karakter 7 toxic. Oke, masih ada lagi. Wow, karakter yang ke-8. Di sini King of Wands, toxic yang seolah-olah dia adalah orang, intinya di sini toksik yang ke-8 ini mereka yang diberkahi sebagai pimpinan, bos, atau orang-orang yang memegang kendali pekerjaan di kehidupanmu. Nah, ini ada karakter juga
yang menjadi karmik yang akan mendapatkan hukum karma juga. Jadi ini aku bilang karakter karmik yang sombong dan angkuh atas apa yang sudah bisa dia lakukan, ya, yang sudah dia lakukan kepadamu. Dan karmik ini orang-orang yang cukup kuat baik di dalam harta, finansial ataupun kehidupan, dan juga berpengaruh. Nah, jenis karmik ini juga akan mendapatkan karma atau balasan di 7 hari ke depan ya. Jadi ini orang-orang yang seharusnya mampu menolongmu justru di sini menginjak-injakmu gitu harga dirimu. Karakter terakhir adalah si karmik yang sempat membuatmu pelin-pelan di dalam menentukan sikap karena ketidakberdayaan yang dia berikan kepadamu. Ya, ada juga yang masalah keuangan. Ya, karmik toksik yang sempat menjeratmu dengan hutang yang berbunga tinggi. Ya, si toksik yang membuatmu terpontang-panting di dalam keuangan, si toksik yang menjebakmu ke dalam lingkaran hutang, ke dalam lingkaran kesulitan keuangan, si toksik yang menghancurkan usahamu, si toksik yang pernah menjeratmu dengan kemiskinan atas perbuatan manipulasi mereka, toksik mereka. Oke, jenis-jenis karakter karmik inilah yang akan mendapatkan hukum karma di 7 hari ke depan masuki fase akhir bulan Desember menuju Januari. So kita lihat apa kira-kira hukum karma yang akan diterima oleh energi toksik yang bagian ini ya guys. Oke, The Emperor, skakmat. Di sini akan ada toksik yang mendapatkan perlakuan tegas dan kasar dari seorang bos atau dari seseorang yang berpengaruh di lingkungannya yang selama ini orang yang bisa dia pakai untuk menjilat. Ada yang akan dipecat, ada yang intinya jadi nggak dipercaya lagi ya di dalam pekerjaan. Jadi ada sebuah situasi yang membuat dia merasa itu adalah kesialan, ya, berantem, bertengkar, ya, jadi cukup bersengketa dengan orang yang cukup sangat berpengaruh dan bisa membuat masalahnya menjadi serius. Oke. Di sini Queen of Swords. Di sini aku lihat ada divine feminine yang marah terhadap pasangannya yang selama ini sudah cukup otoriter, yang sudah cukup menguasai dirinya selama ini, yang sudah cukup menangan. Di sini aku lihat ada divine feminine yang akan marah dan akan menggunakan kebijaksanaan serta keputusannya untuk tidak mau lagi diinjak-injak harga dirinya. Ya, aku lihat ada juga di sini hukum karma untuk si karmik yang akan diceraikan oleh suaminya. Ada yang akan berpisah dengan istrinya. Aku lihat di sini ada karmik yang mungkin tadinya merebut suami atau pasangan orang lain. Di sini dia akan merasakan bagaimana rasanya ditinggal selingkuh oleh orang yang pernah dia ambil dari orang lain juga. Itu energinya. Jadi ada juga mulai masuk pihak ketiga di kehidupan mereka yang cukup bisa mengacau kehidupan mereka. Ya, walau alam sob, aku lihat itu energinya. Mencuri ide, mencuri kreasi, mencuri kehidupan si karmik atau toksik. Aku juga lihat di sini ada yang ingin mencuri atau akan ada yang mengalami kecurian berupa keuangan, finansial ya. Dan aku lihat ada yang akan kehilangan kesejahteraan dalam hal kesehatan, jatuh sakit ya, menangis ya, mungkin bisa saja ini stroke, ada yang kayak stroke, sakit jantung, operasi, mohon maaf ya, kayak ada yang kecelakaan juga, nggak tahu ini maksudnya kecelakaan apa. Dan mohon maaf, aku lihat di sini juga ada yang akan dihamili oleh pacarnya atau orang lain, tapi kayak habisnya tuh nggak mau tanggung jawab, ya udah gugurin aja, ada yang kayak gitu ya. So semoga mereka segera insaf ya, agar energi buruknya ini nggak mereka terima gitu karmanya. Tapi ya sudahlah ya, yang penting ini buat pelajaran aja ya. Di sini aku melihat ada karmik yang akan ditagih hutang oleh seseorang yang cukup luar biasa ya, yang dimana ternyata karmik ini tadinya
terkesan sebagai orang kaya yang banyak sekali uang, yang berlimpah, hartanya juga menumpuk. Namun sebagian ada yang dari hasil menipu Anda, ada yang mengambil karena kerjasama dengan entitas kubu kiri ya, untuk ngalap berkah. Nah, ini akan ditagih saatnya, saat ini akan ditagih untuk mengembalikan semua dana-dana pinjamannya. Kalau pinjamannya dari kubu kiri harus dibayar, kalau enggak kubu kiri sendiri yang akan memakan dia ya, yang akan menghajar dia. Nah, alias kalau di sini orang-orang ini dulu pernah mengambil sejumlah harta milikmu yang cukup besar karena untuk kesenangan dia dan keluarganya, entah dengan cara halus atau cara kasar, maka di sini dia sudah waktunya untuk membayar lunas dan mengembalikan hutang-hutang atau karma tersebut, mengembalikan apa yang pernah dicuri dari Anda. Jadi kalau di sini mungkin Anda pernah ditipu ya oleh seseorang dan orang itu berhasil kayak foya-foya hidupnya. Di sini dia kayak tiba-tiba akan mengalami jatuh bangkrut, kesulitan, miskin, keuangan gitu ya. Walaupun dia akan berpura-pura menutupi segalanya, tapi itu akan kelihatan sekali. Nah, energi dari rezeki tersebut itu sepamara itu akan langsung kembali ke alam dan disalurkan lagi ke Anda, karena Anda sudah lulus di dalam kesabaran dan ujian. Nah, ketika energi positif di dalam rezeki itu kembali ke Anda, maka Anda nggak usah khawatir. Itu tandanya tubuh Anda sudah ada cawan rezeki. Maka otomatis biasanya petugas-petugas dari langit yang membawakan rezeki itu juga akan datang kepada Anda dan mengisi wadahmu, wadah keuanganmu, wadah rezekimu. Karena energi itu sudah balik ke kamu, gitu ya. Oke, jadi akan ada pembalasan finansial untuk mereka ya, jungkir balik ya. Apa yang nggak seharusnya jadi milik mereka ya memang harus hilang, harus dikembalikan ke pemiliknya, seperti itu ya. Aku lihat akan ada karma di mana mereka bertengkar ya, berantem dengan seseorang ya. Dan ini nggak jauh dari lingkungan dia. Jadi karmik ketemu karmik ini saling bermusuhan, berantem sendiri, pasung-pasungan ya, berselisih paham dengan seseorang. Wow. Bahkan aku lihat di sini ada karmik yang mungkin tadinya suka merebut suami orang, mengambil kebahagiaan orang, dia akan mendapatkan hal yang sama dari orang yang justru sangat dia nggak paham kenapa orang itu juga tega kepada dia, kayak gitu balasannya. Ada yang jungkir balik di dalam hal keuangan hutang ya. Wow, tiba-tiba dia mengalami masalah yang cukup pelik di dalam hal keuangan. Tahu, kayak aku kayak itu tiba-tiba kayak kecelakaan, atau tiba kayak harus berhutang dengan jumlah yang cukup besar karena kebutuhan yang mungkin selama ini dia lakukan untuk menutupi gengsi, kayak gitu guys. Diputuskan oleh pacar, merana di dalam hal asmara. Wow, ini double ini ya, dalam hal asmara, keuangan. Ada yang akan merasakan keterpurukan di dalam hal asmara, keuangan. Bahkan aku melihat di sini akan ada yang mendapatkan rasa malu karena dia mengalami situasi yang sama ketika dia pernah menghancurkan hidupmu. Jadi dia akan merasakan bagaimana rasa malunya ternyata jadi orang yang nggak punya. Bagaimana rasa malunya ketika dia punya hutang banyak dan orang yang dia hutangi menggembor-gemborkan ke orang lain. Jadi di sini ada yang akan patah hati juga. Diputuskan pacar kekasihnya hanya karena orang lain. Ya. Oh, ada yang ditinggal selingkuh kayak gitu. Itu di karmanya ini luar biasa, ini kena mental sekali ya karmanya untuk karmik ini di tahun baru tahun 2024 seperti itu, diiringi dengan gejolak alam ya. Oke, sekian dulu readingan Aurora, pembacaan untuk apa yang akan diterima oleh mereka yang pernah membencimu, menjahatimu ya, yang menjahatimu. Si karmis toksik di 7 hari ke depan sampai fase nggak tahu kapan, mungkin di bulan Februari itu kayak akan banyak banjir air mata dari energi-energi toksik ini. So kita berusaha saja supaya kita tidak terbaca sebagai toksik. Semoga kita termasuk divine feminine. Ya, yang penting Anda senantiasa berbuat positif, tidak menjahati orang, nggak ingin neko-neko, maka dengan sendirinya insya Allah Anda akan menjadi divine feminine. Ingat, harus tetap waspada, tetap mendekat sama Sang Pencipta. Meditasi yoga jiwa cahaya, jika Anda berkenan, jika Anda membutuhkan, jangan cuma 1 kali, supaya nggak terjadi serangan yang pernah Aurora jelaskan ada di live ya. Intinya
seperti Anda sakit, kalau diberi resep, kalau bisa benar-benar resep itu dipakai dengan baik gitu. Oke? Sekian dulu readingan dari Aurora, semoga bermanfaat. Jangan mendendam, jangan mengharapkan balasan apapun untuk mereka, karena di sini sebelum Aurora akan ada yang bekerja, yaitu Sang Pencipta melalui alam semesta, Allah dan sholat, ya. Dan kalau bisa kita hindari supaya kita nggak terlalu gurih atau bersenang-senang ya. Dan semoga kita di masa depan nggak sampai menjadi orang-orang yang toksik seperti ini. So, sekian dulu readingan dari Aurora. Resonate tidak resonate, kita pasrahkan kepada Sang Pencipta. Ini jadiin pelajaran ya, karena Aurora juga nggak happy-happy amat mendengar kabar untuk karmik ini. Tapi jujur Aurora cuma kayak, ya sudahlah, itu hukum tebar tuai untukmu, karmamu ya sudah. Aurora gitu aja juga ya. Sekian dulu, terima kasih. Semoga bisa menghibur, semoga bermanfaat. Assalamualaikum, salam rahayu, Om Swastiastu. Selamat Hari Natal, Merry Christmas untuk yang merayakan. Bye-bye.